Halo teman-teman, profesi dosen sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi buat Bu dosen yang kita undang hari ini, gelar itu bukan sekedar sebutan. Di usia yang masih muda, beliau sudah memilih untuk berbagi ilmu, membimbing, dan jadi saksi pertumbuhan mahasiswa. Jadi dosen muda itu artinya jadi pembelajar seumur hidup. Karena yang diajarkan ke mahasiswa duluan harus dipelajari sendiri. Halo Ibu Ratna, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh sapa mahasiswa dulu Bu? Halo, selamat sore, siang, malam, pagi. mahasiswa mahasiswa the best Universitas Eva Unggul. List pertanyaan saya buat ke dalam 3 bagian. Bagian pertama dari sisi humanis dan kedekatan Bu. Jadi sebelum ngajar nih Bu, minuman wajib apa yang selalu Ibu minum? Kopi hitam pahit. Kayak americano gitu. Americano ya? lah gitu, tapi bukan yang high level, tapi yang pokoknya udah disukai sejak lama. Oke, baik. Bu, lebih suka mahasiswa yang aktif nanya atau yang diam tapi tugasnya dapat A? Oh, no. Kita sebagai orang yang berkomunikasi, Ibu lebih senang dengan mahasiswa yang aktif bertanya. Karena di dalam kelas itu rules of thumbs-nya atau peraturan ketika Ibu mengajar di kelas itu adalah syaratnya ketika Ibu tanya, kamu harus jawab. Jadi Ibu mencoba bagaimana menggali kepercayaan diri mahasiswa itu ketika mereka tuh harus aktif untuk berinteraksi dan bertanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kita di ilmu komunikasi, pada saat perkenalan pertama kali itu Ibu selalu tanyakan satu persatu, datangin satu persatu ke bangku mahasiswa itu. Ibu selalu bertanya sambil Ibu melakukan semacam engagement dengan mahasiswa. Karena ketika kita berkenalan dengan mahasiswa tidak hanya memperkenalkan siapa Ibu dan lain sebagainya, tetapi Ibu menciptakan sebuah suasana pembelajaran di kelas itu sebagai as a family. Dan Ibu selalu bilang di kelas itu bahwa tidak ada benar dan salah di kelas itu. Karena itu yang memicu mereka untuk ada semacam kenyamanan di dalam sebuah pembelajaran. Lalu selanjutnya bagi Ibu nilai A itu adalah Ibu melihat dari capability anak-anak ketika belajar itu, bagaimana mereka itu tidak hanya sekedar, justru malah yang diem aja tapi dapat A itu nggak Ibu kasih A malah gitu. Jadi dilihat dari aktifnya Bu ya? Aktifnya dia, kemudian bagaimana dia berinteraksi, kemudian teman-temannya dengan dosen sendiri. Di sana kan penilaian semacam Ibu melihatnya itu adalah soft skills ya. Nah jadi kalau dia tugas A, sekarang kita sudah banyak teknologi. Jadi Ibu melihat dari sisi soft skills-nya dia bagaimana berinteraksi. Jadi kalau dia bertanya, kemudian apalagi dia bisa sharing, kemudian dia juga bisa memberikan semacam insight gitu ya kepada Ibu dan teman-temannya. Itu bagi Ibu itu sudah menjadi sudah masuk kualifikasi mahasiswa komunikasi. Kalau etik itu termasuk juga nggak sih Bu? Sudah pasti. Karena bagi Ibu dengan teknologi yang udah luar biasa ini, kita itu terkadang sudah mulai krisis attitude gitu ya. Karena anak-anak Gen Z itu sudah tidak lagi mengenal tentang biasanya etika. Karena semua itu diajarkan serba instan. Mungkin di zaman Ibu, mungkin di zaman kalian juga masih merasakan ketika mau minta uang sama orang tua kalian, itu kan bisa, Bu, aku minta uang, oke, paling tidak kamu disuruh beli apa dulu gitu ya, kamu cuci piring dulu or apapun itu. Tapi kalau sekarang semuanya instan, Bu, aku minta uang, semuanya sudah lewat GoSend atau GoPay, kemudian lewat transfer dan sebagainya, so everything instan. Jadi bagi Ibu attitude
merupakan PR terbesar buat dosen muda mungkin ya tadi istilahnya, atau dosen masa kini, untuk memberikan sebuah pembelajaran tentang etika di mana ataupun attitude, karena sepintar-pintarnya kita, kalau attitude-nya kita tidak ada, itu lebih baik nggak usah sekolah. Bagi Ibu prinsipnya itu. Jadi bagi Ibu attitude itu nomor 1. Oke, Bet. Ya. Boleh cerita singkat nggak Bu tentang awal Ibu jadi dosen itu gimana? Oke, Ibu jadi dosen ya. Jadi kalau Ibu bisa Ibu bisa cerita bahwa proses perjalanan Ibu sekolah itu dari mulai S1 sampai dengan S3 itu 12 tahun Ibu tempuh tanpa berhenti. Karena itu Ibu ngambil sekolahnya itu sambil kerja. Karena pada waktu itu, karena kita tuntutan ekonomi di keluarga juga memang belum memungkinkan Ibu untuk dibiayai kuliah oleh orang tua, sehingga Ibu harus bekerja dulu gitu ya. Nah jadi kalau bisa cerita sedikit, umur 16 tahun tuh Ibu udah kerja, lalu kemudian di situ bukan berjuang sih, maksudnya mencari ilmu, pengalaman tentang profesionalisme, terus kemudian sampai Ibu ke Papua gitu ya, terus ke Kalimantan, ke Aceh 5 tahun, terus kemudian dan sebagainya Ibu gunakan sebagai kuliah kehidupan ya, di bangku kuliah itu belum. Di 2010 setelah Ibu turun dari Aceh, Ibu langsung ambil S1, lalu kemudian setelah lulus 3 bulan jeda langsung S2, kemudian dari S2 S3 tuh jeda cuma 1 tahun, setelah itu langsung S3, so Ibu tempuh itu dalam waktu 12 tahun. Jadi sehingga ketika Ibu belajar, Ibu mengalami satu proses pengalaman di kelas, ketemu dengan dosen yang nggak bisa nerangin gitu ya. Di kelas nih kita semua datang, hadir dan semuanya, ketemu dosen yang dia pintar, tapi dia nggak bisa memberikan pemahaman kepada anak didiknya. Lalu pada waktu itu Ibu hanya berpikir, Ibu nggak nyangka bakal jadi dosen sebetulnya. Pada waktu itu Ibu hanya berpikir, kalau nanti gue jadi dosen, kayaknya gue nggak akan kayak gini cara ngajarnya, gitu ya. Sampai sehingga Ibu sudah belajar, kemudian juga sudah banyak keluar sana keluar sini untuk di perusahaan di dunia profesionalisme, sampai akhirnya Ibu ngambil S3. Kayaknya ini ilmu harus diturunkan, karena kalau cuma hanya S2, kalau sama S3 kalau kita tidak mengajar mungkin sayang ya gitu. Jadi sehingga Ibu mencoba untuk ngelamar ke SA Unggul, terus kemudian juga ketemu sama Bu Erna karena kami juga satu alma mater, lalu kemudian menjadi satu proses di mana ternyata mengajar itu menyenangkan ya. Itu sih jadinya itulah bagaimana latar belakang Ibu mengajar. Setiap Ibu ketemu sama anak-anak itu, semua lelah kok hilang ya gitu. Jadi ternyata mungkin bisa jadi itu disebut dengan passion ya. Oke, gitu. passion sih Bu. Bu, boleh cerita sedikit Bu, apa sih kesibukan di luar mengajar? Ada nggak hobi atau ketertarikan khusus yang lagi Ibu tekunin saat ini? Saat ini Bu sebagai Government Relation Manager di AirAsia, baru mau 1 tahun ya, dan itu juga hubungannya dengan PR gitu ya. Terus kemudian Ibu juga selain itu hobi Ibu diving, menyelam ya. Jadi Ibu diving itu yang sebetulnya dibilang menjadi hobi ya, ketekunan juga enggak, tapi itu menjadi satu hobi yang ketika olahraga terekstrim ya sepertinya diving itu gitu ya, terekstrim. Sering nemu hiu nggak Bu? Hiu belum, cuman kemarin waktu pas di Ambon diving, karena certified-nya Ibu itu masih advance, itu harusnya nggak boleh di bawah 30, di bawah 20, tapi Ibu nyelamnya tuh 32 meter. Di 32 meter itu terlalu dalam sebetulnya. Jadi ya itu menjadi hobi. Kemudian hobi yang lain juga kemarin sempat Ibu ngerilis buku novel, romance novel.
Udah launching? Udah launching, judulnya Alunga gitu ya. Itu tentang jadi bagaimana kita mendistract sebuah somehow kita ketika kita hidup kita menemukan sebuah tantangan. So agar kita nggak fokus pada tantangan itu, ibu mendistractnya ke kegiatan lain, yaitu membuat buku, romance, novel yang itu mungkin pertama kali ya itu yang waktu dulu betul kepengen sih ibu pengen nulis. Ibu pengen nulis, tapi akhirnya alhamdulillah kesampaian. Dan ternyata begitu ibu baca juga kok bisa ya gitu. Somehow ada semacam kayak nggak percaya kalau itu terjadi gitu. Kok tiba-tiba dibuat film sama? Oh, dengan senang hati. Karena itu perjalanan refleksi dulu ya. Refleksi dari sebuah kisah-kisah anak-anak Gen Z lah mungkin yang sekarang dialami gitu. Jadi itu juga ada di sana yang memang kadang ketidakjelasan gitu ya. Kadang ingin menemukan sebuah kedamaian dan lain sebagainya, itu semua tercatat di dalam buku itu. Oke, untuk bagian kedua ini mengenai karir dan visi akademis, Bu. Teknologi atau tools digital apa saja yang paling sering Ibu manfaatkan agar materi kuliah jadi seru dan mudah dipahami sama mahasiswa Gen Z? Oke. Terus terang akhir-akhir ini aja Ibu udah mulai menggunakan AI, itu ChatGPT. Oke. Nah sebelumnya Ibu nggak pernah pakai tools apapun kecuali hanya fasilitas dari kampus ya ataupun apa. Tetapi bagaimana Ibu coba mengattract perhatian itu melalui pola penyampaian komunikasinya. Jadi misalnya dari paparan yang sudah disiapkan dari kampus, Ibu coba tangkap satu itu, terus kemudian Ibu mencoba menceritakan berdasarkan pengalaman. Mungkin kalau di luar negeri ini sistemnya itu seperti kayak ada yang research basis sama applied kan. Nah ini yang Ibu mencoba untuk menyampaikan kepada anak-anak ini, itu lebih kepada applied gitu. Yang kedua Ibu pakai ChatGPT itu ada lebih kepada gambar-gambar karena kita melihat anak-anak sekarang ini ataupun mungkin pemahaman literasi membaca di Indonesia itu Ibu lihat sangat minim. Jadi kalau Ibu memberikan banyak tulisan dan sebagainya atau teori, ini anak-anak Gen Z itu malah bosan ya. Tapi kalau kita ceritakan pengalaman berdasarkan juga apa yang terjadi di luar, digabungkan menjadi sebuah informasi publik, kemudian kita gabungkan dengan teori, itu akan jauh lebih menarik sehingga mereka itu lebih bisa membayangkan. Karena sekali waktu Ibu ada pernah ngajar anak Gen Z itu yang masih di bawah 20-an ya, 17 dia masih anak-anak baru. Mungkin dengan penyampaian, padahal hanya satu slide aja atau berapa, dengan penyampaian Ibu memberikan informasi kepada anak-anak ini, saking mereka tertariknya karena di sana itu tidak banyak berbicara teori tapi juga tentang pengalaman dan lain sebagainya. Itu yang sampai sekarang Ibu nggak akan lupa tuh. Anak-anak itu Ibu sempat ngelihat itu pas memperhatikan Ibu tuh begini. Gitu ya. Itu momen yang menurut Ibu nggak akan Ibu lupakan, sehingga itu menjadi Ibu ambil sebagai kekuatan penuh bagaimana the power of communication ketika kita menyampaikannya dengan pengalaman, dengan kita membayangkan visualisasi dan memposisikan diri kita sebagai mereka. Kira-kira bahasa apa ya sebaiknya yang bisa disampaikan sehingga mereka itu memahami dan membekas. Nah, karena apa? Setiap dalam pembelajaran itu Ibu tidak terlalu banyak menggunakan AI itu karena bagi Ibu itu hanya supporter saja. Tetapi pola interaksi pembelajaran kepada anak-anak itu dengan bertanya, mereka menjawab, di sanalah ilmunya nyangkut. Terlepas dari tidak perlu hafalan dan lain sebagainya, tapi Ibu mencoba memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada anak-anak. Ini sebetulnya apa sih yang sedang kamu pelajari? Gitu. Sehingga misalnya ketemu lagi di semester berikutnya dengan mereka tuh sudah tahu pola ajar Ibu seperti apa, sehingga ketika Ibu tanya, itu mereka pasti bisa jawab. Gitu. Jadi bagi Ibu tools itu hanya sebagai support, tapi toolsnya sendiri itu ada di sini. Ya. Gitu.
Selama mengajar di Universitas Esa Unggul, apa momen paling berkesan atau pencapaian bersama mahasiswa yang paling bikin Ibu bangga? Oke, satu adalah ketika yang membuat Ibu bangga ya, ketika Ibu mengajar kepada anak-anak yang baru pertemuan kedua, kita selesai, selesai kelas, ada anak satu datang kepada Ibu, dia ngomong, "Bu, saya mau curhat." Ya, kenapa? Ya, waktu dulu saya dibully dan akhirnya saya nggak percaya diri berbicara di depan gitu ya, sehingga pada itu saya jadi MC katanya, tapi di saat itu saya disalah-salahin, kemudian sehingga saya nggak berani. Dan yang membuat Ibu kaget tuh pada saat itu dia sambil bercerita itu sambil menangis gitu ya. Nah, itu merupakan satu hal trust yang Ibu rasa nggak mudah ya, dari student datang kepada Ibu seperti itu. Bagi Ibu tuh suatu hal yang sangat Ibu banggakan lah paling tidak gitu. I proud of her because she's honest gitu ya. Nah, setelah itu Ibu minta dia berbicara di depan ruang kelas kosong ya. Jadi pada waktu itu kelas kosong, Ibu minta berbicara. Memang ini bagi hal yang itu sederhana, tapi bagi Ibu ini suatu hal yang Ibu banggakan, karena setelah dia berbicara di depan kelas kosong itu, Ibu anggap itu semua orang penuh, Ibu bilang gitu kan. Lalu setelah dia berbicara dan sebagainya, di pertemuan berikutnya Ibu sudah melihat dia sudah tidak gagap berbicara, dia bisa presentasi menjelaskan segala sesuatu dengan percaya diri, dan dia kembali kepada Ibu, "Bu, terima kasih, saya sudah percaya diri sekarang dan saya sudah nggak lagi trauma." So bagi Ibu di sanalah pencapaian buat pengalaman dosen yang belum begitu banyak jam terbangnya, tetapi Ibu bisa mengembalikan kembali kepercayaan diri dia yang sehingga membuat dia juga sampai sekarang itu jadi jauh lebih happy, jadi jauh lebih itu untuk pencapaian dari sisi yang mungkin bagi Ibu tuh yang gitu ya, Ibu banggakan sih. Paling tidak Ibu bisa mendevelop anak-anak itu jadi jauh lebih baik lagi. Nah, saat bimbingan skripsi nih Bu, gimana cara Ibu menyemangati mahasiswa yang revisinya tuh berkali-kali? Kan pasti kan revisi berkali-kali, coret-coret bikin down kan Bu. Nah, Ibu gimana cara ngadepinnya? Oke, ini yang menarik sebetulnya ketika membimbing skripsi ke anak-anak. Mereka itu tahu ketika Ibu membimbing mereka itu, Ibu itu galak. Ibu itu strict, Ibu ini. Tapi anak-anak ini tahu Ibu itu sayang sama mereka, gitu ya. Jadi walaupun Ibu galak dan lain sebagainya, tapi mereka itu tidak pernah pergi gitu. Maksudnya dalam konteks ini Ibu melihat mereka masih stick dengan mendengarkan apa arahan Ibu. Yang kedua ini, Ibu tidak pernah ketika membimbing itu tidak pernah memberikan mereka itu semacam mental breakdown, enggak ya. Intinya walau bagaimanapun tetap Ibu fair ketika memang ketika mereka melakukan sesuatu hal yang baik, punishment and reward-nya tuh Ibu samakan. Jadi maksudnya kalau kamu melakukan baik, ya oke, baik, fair. Tapi kalau memang tidak, ya tidak. Tapi dalam konteks menyemangati, Ibu akan selalu tanya, skripsi kalian sudah sampai mana? Terus kemudian udah daftar belum? Udah ini belum? Jadi Ibu selalu aktif menanyakan kepada mereka, walaupun mereka merevisi berkali-kali, tapi Ibu tetap terus menjaga semangat mereka. Gitu loh. Jadi intinya adalah tetap fokus pada perbaikan, tetapi tidak pada merusak mentalnya. Gitu sih. Oke. Di bagian terakhir nih Bu, tentang inspirasi dan harapan. Ya. Pertama saya mau coba tanya ke Ibu, adakah dosen atau pengajar yang menjadi inspirasi Ibu selama ini? Myself. Apa pesan atau tips dari Ibu untuk mahasiswa Universitas Esa Unggul agar bisa bersaing di kancah global setelah lulus nanti Bu? Confident. Okay. Ibu melihat problem selama ini yang Ibu lihat mengajar hampir 2 tahun,
problem masalah problem ya masalah ya, maksudnya permasalahan terbesar di mahasiswa itu adalah kepercayaan diri. Mereka tuh punya krisis Ketidakpedean. krisis percaya diri, makanya ibu tuh selalu, karena ketika ibu sudah angkat nih percaya diri mereka, ketika ibu sudah buat nih confident mereka, ibu melihat tuh kompetensi mereka tuh yang luar biasa. Nah ini yang menjadi menurut ibu PR terbesar ya, karena ini yang ketika anak-anak itu menjawab, bagi ibu prinsip benar dan salah itulah yang membuat mereka itu menjadi tidak percaya diri. Karena dia ketika mau jawab, aduh gue takut salah. Gue jawab, aduh ini benar gak ya gitu. Oh nanti gue diomelin. Nah itu banyak yang, karena itu terus yang ibu selalu gali di dalam pemikiran anak-anak Gen Z ini. Ketika mereka mau berkata, misalnya ada, ibu melihat nih, ini anak nih pintar, tapi dia diem saja ya. Terus ibu akan tanya, kenapa, sampai akhirnya keluarlah problem permasalahan sesungguhnya. Ya akhirnya itu tadi, setelah sudah mengetahui dia punya masalah itu, akhirnya dia perbaikin, dan sedikit demi sedikit proses itu terjadi sehingga keluar tuh kecerdasannya itu, karena ketutup oleh ketidakpercayaan diri tadi. So pokoknya keep confident. Oke. Ada jurus rahasia nggak Bu ngajar yang selalu bikin mahasiswa tuh oh gitu ya. Biasanya ibu memberikan satu insight baru. Jadi misalnya kita lagi ngajar tentang personal branding misalnya, atau tentang komunikasi antar pribadi. Contoh-contoh real, pemberian pemahaman, contoh real di lapangan, itu membuat mereka, oh gitu ya Bu, wah saya baru tahu gitu. Perlu analogi gitu. Yes, jadi anak-anak sekarang ini harus dikasih contoh. Jadi walaupun ibu mengajarkan, misalnya ibu lagi mengajarkan kepada anak-anak, ada beberapa poin misalnya di dalam pembelajaran itu, misalnya kita ngebahas tentang personal branding, apa aja poinnya, ada 5 atau 6. Per poin itu ibu kasih analogi, penjabaran itu, sehingga mereka tuh langsung kayak aha moment ya, itu disebutnya. Aha gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka tuh tercerahkan, sehingga memberikan pemahaman kepada mereka terkait ilmu komunikasi itu tuh paham. Karena ibu suka ngetes sih, kadang nanya ke anak-anak ya, misalnya kenapa komunikasi, masuk komunikasi, semuanya pada blank, diam semua. So basically mereka masuk itu bukan karena sesuatu yang mereka sadari, tetapi karena mungkin mereka ngerasa udahlah gue ngikut aja. Nah ini yang ibu coba gali melalui membuka wawasan, pemahaman dan lain sebagainya, sehingga mereka ketika kita belajar dengan passion, dengan rasa suka, dan hanya belajar sekedar hanya untuk mendapatkan ijazah, itu beda. Jadi itu yang selalu ibu tekankan kepada mereka, bahwa ilmu komunikasi itu adalah sangat-sangat kaya. Jadi apa yang kamu harus lakukan adalah ini. Jadi ibu memberikan pemahaman kepada mereka itu lebih kepada coaching method ya. Jadi bukan yang lecturing. Kalau kita lecturing benar salah, oh ini kamu bukan pakai ini, enggak. Tapi ibu lebih kepada coaching. Kamu misalnya kemana, ibu memberikan pemahamannya sehingga mereka tuh sesuai dengan koridor mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan insight dari luar itu, di-adjust dengan pola pikir dia yang sesungguhnya, dia bisa memahami dan menginterpretasikan berdasarkan dari pemahaman dia. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Bukan pertanyaan sini. Salah satu kata buat mahasiswa Universitas Esa Unggul. Satu kata? Ya. Oke. Percaya diri ya, Nak. Itu aja. Ya. Siap. Oke, teman-teman. Dari cerita Bu Ratna tadi, ada satu hal yang harus teman-teman catat. Kuliah itu bukan lomba siapa paling cepat lulus. Kuliah itu ruang latihan. Latihan gagal, latihan nanya, latihan bertanggung jawab sama pilihannya sendiri. Jadi pesan buat teman-teman, jangan malu kalau IP kamu nggak sempurna. Atau kalau skripsimu revisi berkali-kali. Yang penting jangan berhenti. Ada dosen di sini bukan buat ngejudge, tapi buat nemenin kamu naik ke level pelan-pelan.
terima kasih banyak Bu Ratna atas waktunya di kontinen ya Bu ya. Iya. Mari Bu, Ya. dadah. Halo, selamat sore. Saya adalah mahasiswi dari Ibu Ratna Saridewi di kelas PR Riset. Penilaian saya atau review saya mengenai Ibu Ratna adalah beliau sosok yang disiplin dan menghargai waktu. Jadi pada saat mulai jam kuliah, beliau sudah ada di kelas dan siap untuk mengajar kita. Dan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-9 kemarin, itu kita selalu ada kelas, tidak ada make up kelas. Jadi beliau benar-benar komitmen terhadap jadwal perkuliahan. Dari segi pembelajaran, pertama beliau mengikuti RUPS yang telah ditetapkan oleh Universitas Esa Unggul, dan cara beliau menjelaskan pun komprehensif. Lalu beliau pun membuka tanya jawab kepada mahasiswa. Cara pembelajarannya juga tidak dibuat tegang ya, gitu. Santai tapi serius. Dari segi knowledge ya, berdasarkan latar belakang, beliau ini sudah menempuh pendidikan hingga S3 dan juga beliau mempunyai background pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi, terutama dalam bidang public relation. Jadi dari segi knowledge tidak diragukan lagi. Beliau mengetahui teori secara baik dan mengimplementasikan menjadi praktisi public relation. Dari sisi emosional yang terlihat, saya rasa emosional itu manusiawi aja ya. Jadi nggak pernah beliau itu marah-marah banget di kelas atau bagaimana, tidak. Tapi beliau pernah kecewa karena beliau memberikan pertanyaan ke kita, tapi kita nggak tahu gitu. Sedangkan pada saat itu tuh kita sudah semester 6 dan beliau ekspektasinya kita harus tahu. Tapi di sisi lain, pada saat kita tidak tahu, beliau itu menyemangati kita kalau kita harus lebih belajar atau lebih serius untuk kuliah lah, kegiatan kuliah gitu. Jadi jangan hanya datang, duduk, tugas, tapi tidak ada ilmu yang didapat. Dan beliau selalu menyemangati kita. Dan di kelas pun beliau sering tersenyum, yang itu membuat kita tuh jadi merasa dirangkul.